Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mata pelajaran kedua, yaitu pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengetahui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Contohnya dari kecamatan, kelurahan, dan desa. Oke. Pembagian wilayah administratif di Indonesia dilakukan dengan berbagai tujuan. Di antaranya adalah mempermudah proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempermudah proses pembangunan hingga ke pelosok, serta mempermudah pelayanan masyarakat. Untuk mencapai semua tujuan-tujuan tersebut, harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga masyarakat, serta antara sesama warga masyarakat. Oke, 1. Kerjasama pemerintah dan masyarakat di lingkungan kecamatan. Ingat, kecamatan merupakan lingkup yang cukup luas karena kecamatan terdiri atas beberapa wilayah, kelurahan, atau desa. Fasilitas yang ada di wilayah kecamatan diantaranya sebagai berikut. Oke, kalian harus tahu posisi sekarang kalian, tempat tinggal kalian itu ada di kecamatan mana. Itu yang pertama harus kalian ketahui, karena ini merupakan identitas diri kalian. Jadi kalian seandainya suatu saat ditanya kalian tinggal di daerah mana, kecamatan apa, desa mana, kalian harus bisa menjawabnya. Oke, di kecamatan ini ada beberapa fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, antara lain jalan antar desa atau antar kelurahan, jembatan yang menghubungkan satu desa atau kelurahan dengan desa atau kelurahan lainnya, puskesmas yang menyediakan fasilitas kesehatan, pasar besar yang biasanya tersedia di wilayah kecamatan. Oke, kita memiliki jalan antar desa atau kelurahan, jembatan, baik itu, dan ada juga puskesmas. Di sini ada puskesmas Sukatani, dan terakhir ada pasar besar. Pasar apa yang kalian ketahui yang ada di dekat Kecamatan Sukatani? Silakan, kalau kalian tidak tahu, silakan kalian tanyakan kepada orang tua kalian masing-masing ya. Nah, semua fasilitas itu tentu harus dijaga oleh pemerintah dan warga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Berikut berbagai bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. Pertama, perbaikan infrastruktur. Warga memperbaiki jalan dan menyiapkan anggaran untuk memperlancar proses perbaikan jalan atau jembatan. Hanya memperlancar proses perbaikan jalan atau jembatan. Contohnya, sering pasti kita temui beberapa bapak yang membawa kardus kosong yang meminta di pinggir jalan di saat jalan desanya itu diperbaiki. Sebagai warga yang baik, silahkan kalian berikan seikhlasnya membantu warga yang sedang menyiapkan proses perbaikan jalan atau jembatan yang ada, karena pemerintah sudah menyediakan. Jadi kita sebagai warga, apa salahnya untuk menjaga dan memperbaiki ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan pasar. Pasar ini merupakan tempat jual belinya terutama makanan yang kita konsumsi. Nah, maka benar-benar ditentukan pasar ini benar-benar wajib dijaga kebersihannya karena menyangkut dengan kesehatan kita. Menjaga kebersihan pasar saat sedang berbelanja. Pasar yang bersih menyediakan bahan makanan yang terhindar dari kuman dan penyakit. Apalagi selanjutnya yaitu